Nama, Nyai Ikah Permanah SPD. Tempat tanggal lahir Majalengka 9 November 1995. Alamat KP Pilar Barat RT 4 RW 3 Desa Karangasi Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Pekerjaan guru. Nomor telepon 0812 6635217. Pendidikan. SDN Karangasi 13 Cikarang Utara, lulus pada tahun 2017. MTS Al-Mujahidin Cikarang Utara, lulus pada tahun 2010. MAN 3 Majalengka, lulus pada tahun 2013. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, lulus pada tahun 2017. Moto hidup, teguh pada prinsip, setia pada proses. Pengalaman organisasi, DKM Musholah An-Nur sebagai Ketua Bidang Kepemudaan pada tahun 2020, Ikatan Remaja Musholah An-Nur sebagai Ketua Putri pada tahun 2017-2019, Aliansi Mahasiswa Pendidikan IPS se-Indonesia sebagai Sekretaris Pusat pada tahun 2016-2017, Himpunan Mahasiswa Sosial sebagai Sekretaris Umum pada tahun 2015-2016, Himpunan Mahasiswa Majalengka sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pengkaderan pada tahun 2014-2015 dan 2015-2016, Koperasi Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai Ketua Bidang Personalia pada tahun 2015-2016 dan 2016-2017, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Ligung Lor sebagai Wakil Ketua pada tahun 2013-2014, OSIS MAN 3 Majalengka sebagai Wakil Ketua OSIS pada tahun 2011-2012, OSIS MAN 3 Majalengka pada tahun 2012-2013 sebagai Ketua OSIS, OSIS MTS Al-Mujahidin sebagai Bendahara OSIS pada tahun 2009-2010, Pramuka, Bidang Pengetahuan Pramuka pada tahun 2009-2010. Moto hidup, bekerja untuk ibadah. Guru adalah profesi anugerah, perbanyak bersyukur, maka nikmat akan bertambah. Oke, untuk CV-nya sudah saya bacakan. Untuk teman-teman semua silakan menyimak materi yang akan disampaikan oleh pemateri hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial. Gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya dapat berjumpa dengan adik-adik mahasiswa dari Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani juga sehat rohani. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada mahasiswa baru jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Nyai Ikah Permanah, tapi sebagai alumni dari jurusan Tadris IPS IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang pernah berproses sama seperti kalian, kuliah juga berorganisasi hingga bisa seperti sekarang. Pada kesempatan kali ini, kami mencoba untuk sharing kepada kalian semua, adik-adik mahasiswa jurusan Tadris IPS tentang ke-IPS-an. Yang akan kita sharing pada pertemuan kita kali ini hanya ada 3 hal. Yang pertama terkait gambaran umum ke-IPS-an, yang kedua terkait manfaat teknologi dalam pendidikan, dan yang ketiga lebih kepada cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan IPS. Nah, yang pertama adalah gambaran umum ke-IPS-an. Teteh sudah merangkumnya terkait kategori pendidikan IPS. Itu ada 2. Yang pertama, pendidikan IPS sebagai mata pelajaran, dan yang kedua, pendidikan IPS sebagai kajian akademik. Nah, untuk pendidikan IPS sebagai mata pelajaran, di sini memuat disiplin ilmu sosial yang terintegrasi dengan pengetahuan lain yang dirancang memang khusus dan untuk pembelajaran. Nah, pendidikan IPS sebagai mata pelajaran ini untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau misalnya di SD itu kita mungkin mengenalnya
sistemnya tematik. Jadi terintegrasi dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Contohnya di tematik itu kan ada bahasa Indonesia, PKN juga ada, IPA juga ada, kemudian IPS-nya juga ada gitu kan. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia integrasi dengan apa? Bisa dengan sosiologi gitu. Kemudian untuk yang PKN dengan sejarahnya. Kemudian yang IPA bisa dengan geografinya gitu kan, termasuk untuk ekonomi ada satu lagi matematika gitu. Nah, sedangkan di SMP pembelajaran IPS pun sama, terintegrasi dengan disiplin ilmu sosial lainnya. Nah, disiplin ilmu sosial lainnya ya. Jadi ada, kalau disiplin ilmu sosial itu berarti kan ada geografinya, ada ekonominya, ada sejarahnya, ada sosiologinya, gitu. Itu tergabung menjadi satu gitu. Sedangkan yang di SMA itu sudah mulai masuk ke jurusannya masing-masing. Kalau misalnya yang memilih jurusan IPS, maka secara otomatis dia bertemu lagi dengan disiplin ilmu sosial. Tadi ada geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi. Nah, itu semua dipelajari secara terpisah masing-masing gitu kan. Khusus ada ekonominya, ya ekonomi, buku ekonomi. Geografi, ya geografi. Sosiologi, ya sosiologi. Beda dengan yang SMP. Kalau SMP dalam satu buku biasanya ya, dalam satu buku itu terdapat beberapa disiplin ilmu sosial lainnya. Jadi di dalam satu buku itu atau dalam satu kompetensi dasar ada kompetensi dasar dalam satu kelas itu biasanya di dalamnya ada geografi, kemudian ada sosiologinya gitu. Kalau yang di SD itu gabungan dengan mata pelajaran lainnya gitu. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar itu ada 3 unsur. Ingat-ingat, dalam proses belajar mengajar ada 3 unsur yang mendukung. Pertama, itu ada input, kemudian ada proses, dan yang berikutnya ada output. Nah, ketiga unsur tersebut mereka saling tergantung nih, saling berkaitan dengan unsur yang lainnya. Nah, maksudnya apa teh? Nah, input, kalau misalnya input saja nih tanpa proses atau tanpa adanya proses, itu tetap akan hanya jadi input saja, tidak akan mendapatkan atau tidak akan mengeluarkan output. Sedangkan proses tanpa input, maka apa yang hendak diproses gitu kan? Mau inputnya aja nggak ada, apa yang mau diproses? Dan yang terakhir, input dan proses jika tanpa salah satunya nih, atau hilang salah satu, maka tidak akan ada yang namanya output. Dalam hal pendidikan IPS juga demikian. Inputnya adalah siswa, proses adalah belajar IPS, dan outputnya adalah keterampilan sosial. Untuk input, siswa dengan beragam kecerdasan, latar belakang, ekonomi, sosial, budaya, motivasi belajar, berkumpul jadi satu dalam kelas, jelas terlihat begitu beragam. Nah, proses belajar IPS juga memiliki kekhasan tersendiri. Mata pelajaran IPS memiliki tujuan. Nah, tujuannya ingat-ingat nih, tujuannya itu adalah menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, berkontribusi positif bagi masyarakat. Nah, sedangkan outputnya setelah siswa belajar dan mempelajari IPS, maka ketika siswa ada dalam masyarakat, mereka memiliki keterampilan sosial. Maksudnya, mereka itu mampu atau suatu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, menciptakan hubungan sosial yang serasi, yang akur, yang damai, kemudian mampu memecahkan masalah sosial yang dihadapi, mampu mengembangkan aspirasinya dengan mandiri, kemudian berbudi pekerti dan menghargai keberagaman. Berikutnya, pendidikan IPS sebagai kajian akademik. Nah, ini memiliki kekhasan sebagai
pendidikan disiplin ilmu, yakni kajiannya bersifat terpadu atau integrated and interdisipliner dan juga multidimensional. Nah, pendidikan IPS ini sebenarnya khusus untuk dikaji dalam dunia kampus atau perkuliahan. Jadi dalam jurusan IPS, dalam kampus nanti kalian nih sebagai mahasiswa baru akan diberikan pemahaman yang berkaitan dengan pendidikan keguruan dan IPS tentunya. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempersiapkan tenaga pendidik IPS yang profesional. Nah, kalian di sana nanti di kampus akan mempelajari Kapita Selekta IPS 1 itu untuk khusus untuk SMP, mata pelajaran SMP. Kapita Selekta 2 itu untuk di SMA, kemudian konsep dasar IPS, ada media pembelajaran, PTK, dan yang lainnya. Khususnya nanti ada yang spesial yaitu PPL, praktek mengajar di lapangan ya, dan itu akan menjadi sesuatu hal yang menarik banget, menantang sekali untuk kalian sebagai calon guru IPS. Nah, seperti itu. Berikutnya ada lingkup atau objek dari IPS. Ada 3 yang udah Teteh rangkum, yaitu pertama ada pusat-pusat kegiatan hidup manusia, kemudian yang kedua mempelajari kegiatan hidup manusia, dan yang ketiga bagian kurikulum sekolah yang berhubungan dengan peran manusia dalam masyarakat. Selanjutnya, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, untuk hal ini sebenarnya sudah dari tahun-tahun sebelumnya kita pembelajaran sudah menggunakan teknologi. Cuman karena adanya pandemi ini, jadi pemanfaatan teknologi mulai lebih berkembang dan maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil yang sudah terangkum juga, yang disesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Yang pertama ada mendokumentasikan pembelajaran. Nah, di sini maksudnya guru, siswa, dan orang tua dapat mendokumentasikan pembelajarannya ke dalam website, blog, atau digital media lainnya. Nah, yang kedua yaitu berkomunikasi dengan dunia sekitar. Karena masa pandemi ini kita tidak boleh atau dilarang untuk bepergian jauh atau untuk sementara serba di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah. Jadi mau gak mau tentu kita pasti harus memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu berkomunikasi dengan dunia sekitar. Yang namanya manusia, kalau misalnya nggak komunikasi gimana sih? Kan hampa ya. Nah, begitupun dengan pembelajaran, guru dan siswa membutuhkan sarana untuk komunikasi itu yang cepat dan juga mudah, efisien. Nah, yang ketiga yaitu mengakses informasi dari berbagai sumber. Nah, memberikan kesempatan yang luas-luasnya dalam mengakses informasi dari berbagai sumber, namun tetap dengan bijak, baik itu guru ataupun siswa, khususnya siswa ya, khawatirnya terbuka terbuka konten-konten yang memang tidak layak untuk dilihat oleh siswa gitu. Jadi kita juga sebagai guru ketika ingin memberikan memberikan materi atau memberikan sumber belajar yang diambil dari link orang lain gitu, atau link lain bukan yang dibuat sendiri oleh kita, itu kita harus hati-hati dan agak selektif dalam memilihnya gitu. Terutama kalau misalnya video dalam YouTube, alangkah lebih baiknya di-download dulu kemudian dikirim ke siswa daripada dikasih linknya nanti yang ada khawatir ada konten-konten yang memang tidak selayaknya terlihat gitu. Berikutnya yang keempat, nah, mempresentasikan hasil belajar. Nah, ini menarik sekali. Teknologi menyediakan berbagai alat atau program bagi siswa untuk menyimpan,
mengatur, mengolah, dan mempresentasikan hasil belajar mereka gitu. Ini adalah kesempatan kita banget sebagai guru mempresentasikan hasil belajar siswanya nih. Siswa kita itu sudah belajar ini nih, kita ingin menunjukkan ke orang tua bahwa ini loh hasil didikan kami, hasil belajar kami gitu. Sebenarnya manfaat dari mempresentasikan hasil belajar siswa ini tidak hanya untuk kita, tapi untuk sekolah juga kadang. Nah, kalau untuk kitanya sih, kalau untuk gurunya itu lebih kepada refleksi kita dan evaluasi kita. Gitu. Kira-kira kita kurang apa ya, gitu kan, dalam mengajar ke siswa. Nah, kalau misalnya untuk sekolahnya, itu bisa jadi sarana untuk mempromosikan sekolah yang kita pegang, gitu. Yang kelima, yaitu membantu dan mempercepat evaluasi. Nah, guru dapat memberikan tugas, berbagai informasi, serta menilai pekerjaan siswa dengan cepat. Selain itu, siswa juga dapat mendapatkan hasil evaluasi dalam cepat juga, gitu kan. Umpan balik dari guru itu dengan cepat juga. Misalnya, yang sekarang lagi tren itu Google Form ya. Jadi kalau misalnya kita penugasan yang sekarang umumnya dipakai oleh guru-guru, yang paling ampuh dan sering banget dalam penugasan, para guru sering menggunakan aplikasi Google Form itu untuk membuat pertanyaan dan meminta siswa untuk menjawabnya di sana. Nah, guru juga di sana sudah mencantumkan skornya gitu. Jadi ketika siswa telah selesai mengerjakan beberapa pertanyaan atau tugas dari kita, di sana akan langsung keluar nilainya seperti apa. Gak hanya itu, ada keuntungan juga untuk gurunya. Ternyata kita juga bisa loh mendownload hasil analisis hasil dari tugas tersebut gitu. Dan yang keenam yaitu menunjang proses belajar mengajar. Teknologi dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar loh, mengasah kreativitas dan menumbuhkan rasa ingin tahu secara positif. Contohnya dalam pembelajaran IPS. Nah, dalam pembelajaran IPS kan ada tuh proses terjadinya gempa seperti apa. Kan kita memberikan informasi jadi lebih mudah dengan menggunakan gambar atau gambar animasi yang ada di tuka gitu kan. Jadi secara mudah juga tujuan dari pembelajaran kita tersampai kepada siswa gitu, dengan gambaran proses gempa bumi yang tidak abstrak loh, yang lebih jelas seperti apanya dengan video-video yang ada gitu. Dan tanpa sadar dan tanpa sengaja siswa pun merasa ingin tahu atau mencari video-video lainnya terkait gempa bumi. Sharing kita yang terakhir yaitu cara pemanfaatan teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan IPS. Nah, seperti apa? Di sini ada 4 yang sudah Teteh rangkum juga. Yang pertama yaitu sumber referensi bahan ajar. Nah, jadi referensi bahan ajar IPS itu tidak hanya terpaku pada buku saja, tapi bisa juga dari lingkungan sekitar, tentang perilaku manusia, ataupun kasus-kasus yang ada bisa dianalisis dan dipelajari secara bersama untuk menemukan solusi dan pendidikan karakter di dalamnya. Dalam menghadapi konflik seperti apa gitu kan, kita sebagai warga negara sesuai perannya harus gimana gitu. Berikutnya, media pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran menarik dan bermakna. Di masa pandemi ini, kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan keadaan yang ada juga teknologi yang ada. Nah, terkait media ada 2 pilihan yang
Teteh tadi sampaikan lah ya, 2 pilihan. Yang pertama, kalian mau mengembangkan diri kalian atau tetap stuck di situ atau tidak mengembangkan diri. Apa hubungannya dengan media? Tentulah. Nah, mau mengembangkan diri di sini maksudnya kalian sebagai guru membuat media sendiri, gitu kan? Belajar membuat video pembelajaran yang menarik seperti apa. Gitu. Apakah kita hanya ingin jadi konsumsi aja? Konsumsi video-video pembelajaran yang ada? Menurut Teteh, alangkah baiknya itu kita harus mencoba untuk membuka diri, untuk memberikan kesempatan kepada diri kita untuk terus berkembang, meningkatkan kualitas diri. Yaitu dengan cara apa? Yaitu mengembangkan diri dengan belajar membuat video pembelajaran sendiri gitu. Nah, kalau yang nggak mau gimana? Ya nggak apa-apa sih gitu kan, tapi tetap diusahakan media pembelajaran harus ada gitu kan. Ini salah satu pemanfaatan teknologi. Biar apa? Biar siswa itu tidak merasa kesulitan pada pembelajaran kita, biar mereka itu paham dan tersampai maksud dan tujuan dari pembelajaran kita. Simpelnya, kalau nggak mau mengembangkan diri, nggak mau bikin video, ya sudah, tinggal cari bahannya, cari videonya, kemudian copy linknya, paste, share gitu aja. Atau kalau mau download dulu baru dikirim gitu. Yang jelas, dalam penggunaan media itu sangat membantu sekali guru untuk menjelaskan kejadian alam atau peristiwa alam yang memang sulit gitu, yang sulit untuk dideskripsikan dan dijelaskan oleh guru. Jadi jangan sampai kita sebagai guru abstrak dalam menggambarkan suatu peristiwa tersebut. Jika abstrak, maka tujuan tidak akan tercapai. Berikutnya ada inovasi, model, dan metode pembelajaran. Jelas pada masa ini semuanya menggunakan dalam jaringan gitu. Nah, tapi kita mau nggak mau harus berinovasi, menggunakan model atau metode pembelajaran yang memang menarik untuk siswa, yang membuat siswa itu tidak bosan, apalagi sampai merubah karakter siswa yang tadinya rajin mau belajar sampai pada akhirnya males belajar, atau males banyak tugas mulu gitu. Nah, jangan sampai yang terjadi teknik yang digunakan atau metode yang digunakan hanya penugasan terus gitu. Alangkah baiknya dimix nih dengan yang lain, misalnya dengan literasi dulu, mengamati suatu kejadian atau mengamati suatu objek, kemudian dianalisis apa yang bisa kita pelajari, seperti itu. Keadaan ini juga jangan sampai menghambat kita sebagai guru kesulitan atau terbatas dalam menyampaikan materi. Kita bisa loh menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di internet, misalnya ada aplikasi Google Class, atau dengan Zoom, atau dengan Line, atau dengan bisa juga dengan secara intensif juga dengan WA, itu paling simpelnya gitu. Ada juga sih yang lainnya. Intinya jangan sampai pembelajaran kita saat ini itu dengan penugasan terus. Nah, seperti itulah. Dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan pembelajaran. Tujuannya simple, hanya untuk memudahkan guru melakukan refleksi dan evaluasi gitu. Sebenarnya nggak cuma itu sih, kalau misalnya kita punya akun-akun medsos lainnya, itu bisa dipublikasikan loh. Dan di sana kita juga tidak hanya sekedar untuk refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran kita, kita juga bisa secara tidak langsung belajar untuk menyusun kalimat, membuat artikel gitu kan, dan secara ya nggak sadar kita melatih kemampuan dalam berliterasi juga, kemudian dalam membuat berita, membuat artikel, seperti itu. Nah, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan IPS tidak hanya saja dalam teknologinya, tapi ada beberapa indikator loh untuk menjadi guru hebat. Hebat atau tidaknya seorang guru sekurang-kurangnya dapat dilihat dari 5 indikator. Yang pertama yaitu adalah kualitas diri, yang kedua ada integrasi moral, yang ketiga ada kedalaman ilmu, yang keempat ada keterampilan. Nah, keterampilan di sini terutama dalam mendayagunakan metode dan media yang ada,
Dan yang terakhir nih yang istimewa dan memang agak susah sih ya, yaitu komitmen. Komitmen apa tuh? Komitmen adanya panggilan jiwa dan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tidak bisa tidak sih ya. Jadi guru yang hebat itu pasti merupakan sosok yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesinya itu. Sementara komitmen yang tinggi itu ya terlahir dari panggilan jiwanya, yakni panggilan jiwa untuk apa? Untuk mengabdi diri sepenuhnya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tahukah kalian, ternyata komitmen tinggi adalah modal awal untuk bersetia total pada profesi guru itu. Jadi seorang guru akan notabene merupakan seorang praktisi pendidikan. Sebagai seorang praktisi pendidikan, tentu saja ia dituntut untuk memiliki kepedulian dalam terhadap dunia pendidikan. Oleh sebab itu, seorang guru mestinya paham betul bahwa melalui pendidikan yang telah dikenyamnya selama di bangku kuliahan itu, seseorang akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Dengan kata lain, pendidikan adalah suatu yang menjadi kunci untuk memperbaiki taraf hidup masing-masing anggota masyarakat gitu. Maka tidak heran jika masyarakat itu yang tersusun dari individu-individu yang terdidik secara baik, dengan kualitas hidupnya pun baik. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang hebat dan profesional demi anak bangsa dan siap menghadapi kondisi apapun. Tetap semangat untuk belajar, persiapkan diri, dan komitmen untuk mengembangkan diri kalian masing-masing menjadi orang yang akan meningkatkan kualitas hidup orang lain, generasi yang akan datang. Tak perlu khawatir, yakinlah bahwa Allah itu Maha melihat, tidak pernah tidur. Jadi biar Allah yang membalasnya, setidaknya keberkahan hidup semoga tetap menghampiri kita. Dan yang terakhir, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian. Nah, dan Teteh juga meminta kalian untuk merefleksikan dirinya dengan cara coba kalian tuliskan apa tujuan kalian mendaratkan jiwa dan raga kalian pada jurusan Tadris IPS ini untuk masa depan kalian, dengan melihat keadaan Indonesia saat ini yang sedang terpuruk karena dampak dari COVID-19 ini. Kira-kira apa? Silahkan tuliskan bersama review kalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sosial.